ketika api itu menyala, siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa supaya kuasa Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dan urapan Tuhan begitu besar, supaya ketika kita nanti mendengarkan firman Tuhan, ada urapan Tuhan dan kuasa Tuhan yang menjamah setiap hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur pada anugerah-Mu besar ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkannya Tuhan, dan mereka mendengarkannya diberikan satu kekuatan, diberikan suatu roh yang membangkitkan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua telinga seorang murid untuk kami duduk, diam, tenang, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa, dan kami juga percaya bahwa firman-Mu dapat merubah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu luar biasa kasih Tuhan itu ke dalam hidup kita. Nah, pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul yaitu bangkit dari kegagalan. Nah, sebelum kita membahas bangkit dari kegagalan lebih dalam lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayat 16. Oke. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan itu banyak hal. Gagal di dalam pekerjaan, gagal di dalam karir, atau gagal di dalam apapun lah. Banyak kegagalan-kegagalan itu yang kita alami. Karena ketika orang mengalami kegagalan, mereka tidak mau memiliki untuk memicu hatinya untuk bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun pernah mengalami sebuah kegagalan di dalam kehidupannya. Nah, Musa gagal mentaati perintah Tuhan karena ia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ada lagi juga Raja Daud gagal. Daud gagal mempertahankan kekudusan dengan mengambil Batseba istri Uria menjadi istrinya. Nah, Petrus gagal mempertahankan imannya. Nah, dan masih banyak contoh lainnya. Sesungguhnya bukan kegagalan yang Tuhan harapkan terjadi atas setiap kita, tetapi respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan. Tuhan tidak mau kita menyerah, tetapi kita harus bangkit. Tetapi kita harus bangkit untuk melangkah keluar dari satu kegagalan itu. Nah, ketika kita pernah mengalami kegagalan, mari Bapak Ibu semuanya,
Saya mengajak kita semua untuk kita bangkit lagi, untuk kita mulai menatap ke depan kembali. Kita menata lagi, apa sih yang membuat saya gagal ini? Nah, di situ kita bisa mengoreksi. Kenapa kok kita bisa gagal? Ada yang kurang kah? Atau ada yang harus kita perbaiki dalam kegagalan itu? Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan? Nah, bagaimana caranya untuk kita itu bangkit dari sebuah kegagalan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu diberkati Tuhan, di sini dikatakan yang pertama yaitu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, kita buka dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Nah, di sini dikatakan 2 Raja-Raja 22 ayat 19 dikatakan seperti ini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukum yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasarkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana untuk kita bangkit dari sebuah kegagalan? Yang pertama, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kunci utama sebuah pemulihan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Musa, Daud, dan Petrus ketika mengalami kegagalan karena kesalahan yang mereka lakukan, mereka segera menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita harus menyadari apa yang menjadi kesalahan dalam hidup kita sehingga kita mengalami satu kegagalan. Nah, seperti Musa, Daud, dan Petrus, mereka langsung merespon itu. Mereka mengambil respon yang tepat dengan tidak menyalahkan Tuhan atas kegagalan yang mereka alami. Nah, seringkali kita selalu menyalahkan Tuhan akan kegagalan kita, padahal kegagalan itu kadang kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami satu kegagalan, mari kita mulai merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Langkah awal untuk bangkit dari kegagalan adalah datang dan merendahkan hati, serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Nah, seringkali dalam menjalani kehidupan kita tidak menyadari jika kita berbuat sesuatu kesalahan. Nah, seringkali kita merasa lebih benar, apa yang kita kerjakan itu lebih benar daripada kita mengoreksi apa yang menjadi kesalahan kita. Dan Tuhan memakai kegagalan supaya kita menyadari kesalahan kita. Tuhan memakai kegagalan untuk menyadari kesalahan kita. Apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita benahi ketika kita mengalami satu kegagalan. Nah, serta belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Jadi kita ketika mengalami satu kegagalan, di situ kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh. Kegagalan mengajarkan kita untuk kita mau diubah, mau bangkit, mau meninggalkan segala hal yang membuat kita jadi gagal. Nah, ketika Daud menyadari kesalahan
yang ia buat, Daud menyesal dan mengakui dosanya. Bahkan ia berpuasa untuk meminta pengampunan Tuhan. Nah, konsekuensi dari kesalahan Daud tetap ada, tetapi karena ia merendahkan hati dan mengaku dosa, Daud tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, luar biasa. Daud pernah mengalami kegagalan, saudara. Tapi dia cepat-cepat merendahkan hatinya di bawah kaki Tuhan. Dia mengakui semua kesalahannya dia. Dan disitulah Tuhan selalu berkenan kepada Daud. Bahkan Daud ada di hatinya Tuhan. Wow, itu yang begitu luar biasa, sangat luar biasa. Karena apa? Respon yang Tuhan minta ketika kita jatuh di dalam kegagalan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana bangkit dari sebuah kegagalan? Yang kedua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, memperbaiki kesalahan. Nah, mari kita buka Alkitab kita, 2 Tawari ayat 7. 2 Tawari 7 ayat 14. Nah, dikatakan begini: dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengakui dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wah, luar biasa, saudara. Nah, langkah kedua untuk bangkit dari kegagalan adalah berubah. Mulailah memperbaiki karakter dan kebiasaan kita yang salah, yang menyebabkan kita gagal. Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan dan mengajari kita mana yang baik dan mana yang salah. Mengubah sebuah kebiasaan memang bukanlah hal yang mudah, tetapi jika kita mulai membangun sebuah kebiasaan yang baru, yang baik dan seturut dengan firman Tuhan, maka pelan tapi pasti kehidupan kita pun akan mengalami perubahan. Nah, luar biasa, saudara. Untuk kita mau bangkit, kita harus memperbaiki kesalahan kita, dan kita bangkit, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebagai contoh, jika selama ini kita suka bersungut-sungut, marah-marah, mulailah membangun kebiasaan mengucap syukur dan bersabar. Jika selama ini kita kurang mengasihani orang lain, mulailah menabur kasih kepada orang lain. Jika selama ini ada karakter kita yang berpotensi untuk menyakiti dan merugikan orang lain, mari kita berubah. Berubah kebiasaan baik yang kita bangun akan membawa dampak yang baik bagi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mintalah kekuatan Tuhan untuk berubah menjadi semakin lebih baik seperti yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, langkah yang kedua adalah memperbaiki kesalahan kita. Kesalahan yang membuat kita menjadi gagal, mari kita perbaiki untuk jauh lebih baik lagi. Dengan cara kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan disitulah kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan bekerja begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13. Kita buka Filipi 3. Ya, kita buka dalam Filipi 3
ayat 13. Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 13 ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di sini dikatakan, saya ulangi lagi, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, melupakan apa yang ada di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, luar biasa. Nah, yang ketiga, kita berjalan maju. Bagaimana untuk kita bangkit? Kita harus berjalan maju. Hal terakhir setelah kita belajar memperbaiki kesalahan adalah jangan tergoda untuk kembali ke belakang dengan segala kebiasaan dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan pernah kita menoleh ke belakang ataupun kita kembali ke belakang dengan apa yang pernah kita lakukan. Nah, jangan pernah saudara. Nah, kita harus melihat, menatap ke depan. Karena di depan ada satu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, berjalanlah maju ke depan. Percayalah bahwa di depan ada sesuatu yang baik dan indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melihat ke depan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik, sesuatu yang terindah buat kita. Kembali bersama Tuhan. Nah, bersemangatlah untuk berjuang kembali bersama Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan selalu disertai dengan sebuah pengharapan baru. Petrus tidak menjadi orang yang gagal di akhir hidupnya, tetapi ia justru menjadi rasul yang hebat dan membawa banyak orang mengalami kesembuhan dan keselamatan. Luar biasa saudara. Rasul Petrus pernah mengalami kegagalan, tapi ketika dia menatap ke depan, dia menjadi rasul yang luar biasa, rasul yang hebat. Dia membawa banyak orang mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu hal yang luar biasa. Ketika kita sudah mengalami kegagalan, kita mau bangkit, ingat, jangan menolak ke belakang. Mari kita berjalan maju, menatap di depan, karena di depan itulah Tuhan menyediakan hadiah yang terbaik buat kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang begitu luar biasa yang kita nikmati firman Tuhan pada saat ini. Bangkit dari kegagalan. Ada 3 hal yang saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir dan ketiga adalah berjalan maju. Berjalanlah maju saudara. Jangan pernah menoleh ke belakang. Menataplah ke depan. Karena di situ Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Saudara gagal, ada banyak orang yang meninggalkan saudara. Ketika saudara bangkit dan maju, orang yang meninggalkan saudara itu akan kembali kepada saudara. Karena mereka melihat bahwa kegigihan saudara yang semakin menggebu-gebu untuk saudara kembali menjadi orang yang luar biasa, bangkit dari segala keterpurukan. Pesan pada sore hari ini, pada saat ini, saudara diberkati Tuhan, majulah, jangan pernah menoleh ke belakang.
apapun itu yang terjadi, resiko apapun itu yang terjadi, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang, tapi fokus ke depan, karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan memberikan hadiah yang luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudaranya yang mendengarkan firman pada saat ini. Saya percaya bahwa ketika kita gagal, kita akan melihat 3 hal tadi yang sudah saya bagikan, yaitu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memperbaiki kesalahan, dan berjalan maju. Disitulah kita akan mengalami hal yang besar, dan disitulah kasih Tuhan akan menyertai kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan, ketika kami jatuh di dalam kegagalan, kami akan bangkit, kami akan merendahkan hati kami, dan kami akan terus berjalan maju, memperbaiki kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu bersama dengan kami, dan selalu membimbing kami. Bapak, kalaupun di antara kami ada yang gagal pada hari-hari itu, bangkitkanlah iman kami, bangkitkanlah iman kami, untuk kami maju ke depan. Kami tidak melihat lagi kegagalan itu, tapi kami melihat kesuksesan ada di depan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan khotbah pada saat ini ya Tuhan. Mereka semua diberi kebangkitan yang luar biasa dari Tuhan, untuk mereka tidak menatap ke belakang, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.